أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Ketua BPD Desa Maleo, unsur pemerintah desa yang sempat hadir malam hari ini, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupayato, sekaligus beliau ini diamanahkan oleh Komda dan Yayasan sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al Khairat Kupayato, yang sama-sama kita muliakan Bapak Al Ustad Mantik Hasan SPDI, Bapak-bapak imam, pembantu penghulu, mantan kepala desa Maleo, ibu-ibu sekalian, karyawan pendidik, pimpinan madrasah, Ibu Haja, Pak Haji, hadirin undangan sekalian yang kami muliakan, teristimewa saudara-saudara kita umat Kristiani yang sempat hadir malam hari ini. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Keluarga besar yang berbuka sampai dengan malam hari ini. Wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita persembahkan pada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami muliakan, almarhum sudah 40 hari meninggalkan keluarga dan kita semua. Almarhum ini lebih kami kenal di kalangan kami Abna Al Khairat. Ya, beliau ini kalau menurut kami seperti guru spiritual. Kami sangat kenal dekat dengan almarhum ini karena memang anak dari almarhum ini sempat sama-sama dengan kami di Pondok Pesantren Al Khairat Maupong, Ibu Lis Hamzah, sehingga kami sangat kenal dengan almarhum ini. Bapak Ibu sekalian, apapun penyebab kematian dari almarhum ini, samalah dengan sebab-sebab kematian yang lainnya, meskipun dalam kondisi dan situasi yang berbeda. Bagi almarhum, kematian yang menjemput beliau adalah sebuah rahmat, tetapi bagi keluarga ini adalah musibah. Saya sedikit ingin menyampaikan sebelum ke
materi takziah ini, satu hal yang menentukan bagaimana kita ini kembali kepada Allah. Bagaimana kita ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berjumpa dengan kematian. Makanya dalam berbagai ilmu ataupun kajian ataupun apapun bentuknya Bapak Ibu, semua ini mengarah kepada bagaimana kita ini menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Ini Bapak Ibu, karena memang banyak hal-hal yang dapat mengotori ini hati, sehingga dalam Al-Quran penekanan dalam tazkiyatun nafas, tazkiyatun nafs itu dalam Al-Quran ada 3 tingkatan. Ini sedikit saya sekali. Tazkiyatun nafas itu, tazkiyatun nafsu dalam bahasa Al-Quran itu kebersihan jiwa sebenarnya. Kalau nafsu di situ bukan syahwat yang dimaksud, tapi lebih menekankan kepada kebersihan jiwa. Ini Bapak Ibu, memang dalam Al-Quran tingkatan nafsu ini, tingkatan jiwa ini ada 3. Yang pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, dan yang ketiga nafsu mutmainnah. Itu dalam Al-Quran. Kenapa ini sangat ditekankan dalam pemahaman kajian Al-Quran ini Bapak Ibu? Karena pada akhirnya yang dipanggil untuk masuk surga itu nafsu, jiwa. Bukan orang beriman atau bukan manusia, tapi dia lebih menekan kepada jiwa. Nah, tingkatan 3 ini, yang 3 ini nafsu amarah. Nanti kita lihat di posisi mana kita ini sebenarnya, pada nafsu amarah kah, atau sudah masuk dalam nafsu lawamah, atau sudah dalam tingkatan yang mutmainnah. Ini saya singkat-singkat saja. Nanti kita lihat di mana posisi kita. Nafsu amarah ini Bapak Ibu, nafsu amarah ini adalah nafsu yang tidak mau tunduk kepada Allah. Dia suka melawan Allah. Anna nafsa la ammaratu bisu. Nafsu yang suka selalu mengarah kepada keburukan. Ini nafsu amarah ini. Diajak sholat, dia mau marah. Yang alam tadi ya, jangan itu. Yang Mbak bilang sampean sih, minci kita berapa yang sampeannya. Itu nafsu amarah itu, Pak. Mau ajak puasa, banyak saja alasannya, sehingga dia sampai tidak mau puasa. Dia malah puasa, dia mau pulang dong. Mesti mau lupa tabung. Nah, dia jiwanya menantang.
Mau diajak baca Quran, dia tidak suka. Ini nafsu amarah. Bagi apa baca Quran ini? Baca ke sana yang lain. Nah, ini nafsu amarah Bapak Ibu. Tapi kalau hal-hal yang lain, mau dipanggil, mau menyanyi, dia mau joget-joget, biar sampai pagi dia bisa tahan. Ini amarah. Ini nafsu yang suka menantang. Dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Nah, kalau sudah dalam keadaan seperti ini harus kita lawan. Harus dilawan. Ada orang yang datang ke rumah kita, sekelompok jamaah misalnya, menyampaikan ada penyampaian pentingnya iman dan amal soleh di masjid. Kemudian kita diundang biar cuma 2-3 menit sama-sama di sana. Sekaligus kita sholat isya bersama. Jainal itu tidak mau dia. Memangnya sampai gini nanti mau panggil. Sedangkan mau panggil ente tidak mau, apalagi tidak mau panggil. Itu kan bahasa. Ambil tiang oleh Jainal, apalagi di dutam tiang. Nah, ini Pak. Maka ini kita lawan. Nah, memang susah Bapak Ibu. Ya, dari kebiasaan tidak mau sholat, bagaimana kita ini bisa sholat? Sholat. Dan itu butuh waktu yang lama. Dari tidak mau puasa, kita ini berusaha sampai bisa melaksanakan puasa. Dari tidak mau kita ini mengeluarkan zakat, sedekah. Dan ini diri ini harus dipaksakan. Kalau tidak mau paksa, begitu terus kita. Tidak mau berubah. Sehingga kalau ini sudah terbiasa, maka akan turun satu tingkat kita punya nafsu, pindah kepada lawamah. Maka Allah berfirman, bersumpah dalam Al-Quran, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Nah, kalau sudah lawamah ini Bapak Ibu, dia sudah senang dengan kebaikan. Orang mau panggil sembahyang dia mau puasa dia mau hadir di majelis ta'lim dia mau. Tapi kekurangannya dia masih sedikit agak terjerumus. Sedikit dia terjerumus, tapi dia sudah senang dengan kebaikan. Ya, misalnya karena sudah terbiasa dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat ini, yang dulu biasa dia minum, dia sudah tinggalkan itu. Tapi karena baku dapat dengan taman lama, dia rasa kesana dulu biar bos setengah gelas. Padahal dia sudah 3 tahun dia tidak minum. Cuma karena baku dapat dengan taman, dia biar bos panas-panas dulu biar bos setengah. Akhirnya dia terjerumus. Maka timbullah penyesalan dalam dirinya. Sampai dia menangis. Ya Allah, saya ini sudah 3 tahun tidak minum. Kenapa lagi malam ini saya minum? Nah itu nafsu, sudah nafsu lawamah itu Bapak Ibu. Sudah ada penyesalan. Ya. Kalau yang amarah tadi tidak, dia mau kopi sama itu. Tapi kalau sudah lawamah, sudah ada penyesalan itu. Satu waktu dia tinggalkan sholat, dia merasa bersalah. Padahal saya ini sudah sholat. Kenapa saya tinggalkan lagi ini sholat? Nah, sudah mulai ada perasaan bersalah Bapak Ibu. Zina, mungkin dia sering berzina, tapi dia sudah tinggalkan itu zina. Cuma karena satu, misalnya ada perjalanan dinas, karena sudah di Jakarta, yang sudah terpaksa. So ada yang booking kamar, hotel kamar nomor sekian. Oh misalnya ini. Nah, karena sudah ada batoki di muka pintu kamar. Setelah itu dia menyesal, ya Allah saya ini sudah 5 tahun saya sudah tinggalkan zina ini. Kenapa cuma karena studi banding ini saya lagi berzina?
Nah, sudah ada penyesalan. Tapi dia kembali kepada kebaikan ini. Lama sehingga semua kejahatan itu dia benci. Zina dia benci, minuman dia benci, dia sudah benci semua. Maka turun lagi satu tingkat dia punya nafsu, akan menjadi nafsu mutmainnah. Maka kalau sudah mutmainnah ini Bapak Ibu, inilah jiwa yang tenang. Kalau kita sudah masuk di sini, sudah ini jiwa yang paling tenang. Maka Allah memanggil dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha, dan kemudian Allah pun ridha. Wadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Jadi yang dipanggil masuk surga ini bukan ya ayuhan nas udkhulul jannah, tidak. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulul jannah, tidak. Yang dipanggil adalah jiwa Bapak Ibu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kalau ini Pak, kalau kita sudah sampai pada tingkatan ini sudah bisa dikatakan manusia yang selamat. Ya, jadi kejahatan dia benci semua. Melihat orang yang tidak sholat, menangis dalam dirinya. Dia sudah menangis. Ya Allah, kasihan, tiap hari dia mencari rezeki, siang malam. Tapi ketika datang waktu zuhur dia tidak sholat, betapa ruginya. Sudah mulai ada. Ini sudah nafsu mutmainnah ini Bapak Ibu. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya minta waktu biar cuma 15 menit. Ya. Bapak Ibu sekalian, hidup ini tidak lama. Singkat sekali hidup ini. Rasulullah mengumpamakan hidup ini hanya seperti orang yang menunggu waktu asar kepada waktu maghrib. Ringkas sekali hidup ini Bapak Ibu. Nabi mengumpamakan hidup ini seperti seorang musafir yang melakukan perjalanan, kemudian dia singgah sebentar, berteduh di salah satu pohon, lalu dia melanjutkan perjalanannya lagi. Singkat sekali hidup ini Bapak Ibu. Meskipun ada orang yang diberi umur oleh Allah misalnya 70 tahun. Ada yang diberi usia 80 tahun, 90 tahun. Bahkan sampai usia 100 tahun. Bahkan usia para nabi Bapak Ibu. Nabi Ibrahim, Allah beri usia dia 200 tahun. Nabi Nuh, Allah beri usia 950 tahun. Nabi Adam, Allah kasih usia ya 1050 tahun. Tapi apa kata Allah? Semua ini singkat dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Ya. Coba kita kenang masa kecil kita Bapak Ibu. Ya. Bagaimana masa kecil kita? Saya masuk SD tahun 1986. Usia 7 tahun. SDN 2 Lomuli. Ya. Saya berjalan dari Babalonga itu kurang lebih 6 kilo. Tapi jalan belum begitu kayak sekarang, belum tak aspal waktu itu. Tak aspal itu nanti tahun 1993. 6 kilo setiap hari, terkecuali hari Ahad. Tahun 1986 saya sudah kelas 1 SD saat itu. Masuk SD sudah saya yang paling kecil. Sudah saya yang paling kecil. Makanya kesan pertama saya masuk sekolah itu sampai dengan sekarang saya tidak mudah lupa.
Saya digendong oleh kepala sekolah waktu itu Pak Kahar Adam, almarhum Pak Guru Kahar. Dia follow saya karena saya yang paling kecil, dia kasih berdiri di atas meja. Sampai dengan sekarang saya tidak lupa peristiwa itu Bapak Ibu. Kalau saya kenal hal ini sudah 37 tahun yang lalu kurang lebih. Tapi saya rasa baru kemarin peristiwa itu. Ini hidup. Saya menikah sudah 14 tahun. Istri baru 1. Tapi rasanya baru kemarin Pak saya menikah. Rasa-rasa baru kemarin menikah. Ternyata hidup ini singkat Bapak Ibu, singkat. Ringkas sekali hidup ini. Setelah itu kita akan dihadapkan dengan kematian Bapak Ibu. Dan mati ini rahasia Allah. Allah tidak beritahu. Allah rahasiakan kematian ini di antara kita. Kenapa Allah tidak beritahu? Kalau Allah beritahu ini mati Bapak Ibu, kita tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur kita. Makan pun kita tidak selera. Kalau Allah beritahu ini mati. Misalnya, tadi sebelum ke sini, pas setelah maghrib, ada yang mengetuk pintu rumah kita. Tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita lihat yang di depan pintu ini, seseorang yang memakai pakaian jubah berwarna hitam dengan surban warna putih. Ketika kita tanya mana anta, siapa anda? Apa yang dia katakan? Saya malaikat maut. Saya malaikat maut. Besok pagi jam 7 saya mau datang cabut kau punya roh. Kira-kira masih mau pergi kamar di tanpa ini malam ini Bu? Masih menghadiri 40 malam? Tidak ada yang kamar lagi. Makanya Allah tidak beritahu. Tiba itu bilang nah tidur dulu, oh sudah biasa sama barang. Baru mau bawa apa kita? Mau menangis? Ya? Atau mau zikir? Pasti kita akan berzikir, mau berzikir terus sampai pagi. Mau pengalaman makan mau tidur ini. Makanya Allah tidak beritahu. Kira-kira kalau ada orang yang diberitahu malam ini, besok pagi dia akan berangkat menghadap Allah. Kira masih ada yang mau ketawa-ketawa di depan sinetron? So tidak ada. Orang mau sakit haji so tidak ada. Selesai. Makanya Allah tidak beritahu. Meskipun ada orang 40 hari kematiannya dia sudah tahu. Masih 40 hari Pak, mau mati dia sudah tahu. Idh hadara ahadakumul maut. Apabila telah datang tanda-tanda kematian, ada. Mau mati ada dia punya tanda. Setiap kematian Allah buatkan itu tanda. Tidak ada yang tidak ada tanda. Makanya bahasa orang tua Pak, ini ada tipe imam. Bahasa orang-orang tua kita, saya mohon maaf ini bahasa Gorontalo, apa yang mereka pesan. Kalau ada orang yang mulai sakit-sakit, ya, saudara baguling memang harapan sembuh sudah tidak ada, apa yang mereka pesankan? Po tuota utia, po tuota utia. Nah, dia suruh kasih ingat itu tanda, berarti mati itu ada tanda. Tuoto, kasih ingat itu tanda. Ada orang yang masih 30 hari 1 bulan mau mati dia sudah tahu.
Ada yang tinggal 1 pekan, tinggal 7 hari. Ada yang tinggal 3 hari, ada yang tinggal 1 hari. Tapi jam dan menitnya Allah tidak beritahu kepadanya. Itu rahasia Allah. Tapi hari dia akan pulang, dia tahu dia sudah mati. Dan Allah buatkan itu tanda. Tapi saya tidak bisa mau bilang malam hari ini, nanti mau stres semua orang. Ya, tidak bisa mau dikasih tahu di tempat pengumuman yang begini. Cuman ada tanda yang tidak perlu dipelajari. Ya, ada tanda kematian yang tidak perlu dipelajari. Apa itu, Ustaz? Pulang dari sini, berdiri saja di depan kaca, periksa itu gigi. Kalau sudah banyak yang rontok, so tanda itu. Tuh. Kalau kulit ini sudah mulai banyak yang keriput, tuh. Kalau rambut dengan jenggot kumis ini sudah banyak yang putih, itu tanpa dipelajari, itu tanda. Ini Bapak Ibu. Dan Allah buatkan itu tanda. Ya. Sama dengan mau tidur ini. Mau tidur itu Pak, ada dia punya tanda. Coba apa dia punya tanda semua suka tidur? Ya? So menguap. Ini saya lihat sebanyak menguapin. Baca suka tidur ini. Itu so tanda itu, berarti tidak boleh lama-lama baca ramah Ustaz. Itu tanda. Kemudian mata ini sudah mulai agak berat-berat. Berarti mata otot itu. Coba kalau tidur ini Pak, Allah tidak beri tanda. Kira-kira ada ibu-ibu yang sementara ada belanja hari Selasa di pasar, boleh metuluh mak. Ada orang yang sementara bawa motor, karena jatuh motor, ya boleh metuluh mak, dia dalam motor. Yang bawa mobil boleh mata tidur ke sana. Cuman karena Allah beri tanda, orang yang bawa motor sudah mulai berat-berat ini mak, sudah berhenti cuci muka atau istirahat sejenak. Karena ada tanda. Coba kalau tidak ada tanda, Pak, repot kita. Begitu juga mati. Buang air. Buang air itu Allah beri tanda. Ya. Coba apa tandanya kita suka buang air? Perut sudah mulai keroncongan. Kemudian semua keluar kamar angin yang tidak sedap. Ditanda itu. Coba kalau buang air ini Bapak Ibu, Allah tidak beri tanda. Boleh putu-putu talonan. Apalagi yang nggak sembol ini. Cuma karena Allah beri tanda, asal seperti ini juga kematian. Allah buatkan ini tanda supaya kita berhati-hati dalam hidup ini. Oleh karena itu, kita persiapkan diri ini menghadapi ini kematian. Sebab mati ini pasti. Mati ini pasti. Dan setelah mati ini kita akan diperhadapkan kepada satu alam yang sampai dengan hari ini, saat ini masih sangat misterius bagi kita. Alam kubur. Ini misterius Pak. Tidak ada orang yang setelah mati kemudian dia hidup lagi. Kita tanyakan kepadanya bagaimana persoalan kubur itu. Tidak ada. Mau masuk kubur kita sendiri. Sendirian Pak masuk kubur. Ibu-ibu sendiri masuk kubur. Bapak-bapak sendiri masuk kubur. Istri tercinta tidak mau ikut Pak. Tidak mau. Ibu-ibu mau kalau tipe itu mati, ibu-ibu mau masuk di kubur? Mau Bu? Mau? Tidak? Bilang cinta. Atau tidak mau? Berarti berakhir di situ itu cinta. Cinta satu hidup satu mati. Ya. Jadi dia tak tahu Pak. Bagaimanapun dia punya cinta. Orang mau timuleo, kalau buat timuleo,
Mengudu dalam hutulat. Sendirian kita masuk kubur. Orang-orang yang kita cintai selama kita hidup tidak ada yang mau ikut. Ini Bapak Ibu. Nah di kubur ini yang kita harus hati-hati. Di kubur kita akan mengalami ujian. Akan diuji kita di dalam kubur. Yang ditanya di dalam kubur adalah persoalan iman. Ini ujian dalam kubur, persoalan iman. Man rabbuka, siapa Tuhan? Tuhan yang kau sembah itu siapa? Ini ditanya Bapak Ibu. Menjawab apa ini? Ini jawaban tidak boleh cuma mau tulis-tulis di dunia masih ada hidup, baru mau hafal-hafal, tidak boleh. Ma'imamuka, kitab suci yang kau ikuti apa? Ditanya di sana Pak. Man nabiyuka, orang yang engkau ikuti sunnahnya siapa? Man ikhwanuka. Nah ini saudara teman saja di sana mau ditanya. Semua ditanya Pak. Memang amal itu belum diperiksa di sana, amal tidak. Amal itu nanti di yaumil mahsyar. Di sana baru amal ditimbang. Tapi di dalam kubur persoalan iman yang mau diperiksa. Makanya setelah diratakan kubur itu masih mau talqin Pak. Dan itu semua pertanyaan itu ada di dalam talqin. Nongol mau talqin karena memang ada pemeriksaan kubur. Cuma masih di dunia ini kita masih sanang-sanang begini. Anu mati tomola sudah nafsi. Tapi ingat, kalau kita ahli sholat, ini ingat, kalau kita ahli sholat, semua pertanyaan kubur itu menjadi mudah. Ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, dengan sendiri kita punya jidat ini dia akan menjawab. Jidat ini hanya digunakan untuk sujud kepada Allah, taat kepada Allah. Ketika ditanya man rabbuka, ini tangan, dia akan menjawab ini tangan digunakan untuk bersedekah, mengeluarkan zakat, membantu orang susah, taat kepada Allah. Ketika ditanya ini tangan kiri man rabbuka, siapa Tuhanmu, dia akan menjawab ini tangan digunakan untuk istinja, bukan untuk bermaksiat. Ketika ditanya ini kaki man rabbuka, siapa Tuhanmu, dia akan menjawab ini kaki digunakan pergi ke masjid sholat berjamaah, menghadiri majelis ta'lim, pergi ke takziah. Kalau kita ahli sholat Bapak Ibu, semua akan menjadi mudah. Makanya jangan tinggalkan ini sholat, jangan. Dalam kondisi dan situasi bagaimanapun, ya lipat ya tabiat. Ini penting bekal hidup. Ya. Sekarang ini memang orang selalu mengukur hidup ini dengan dunia. Orang kalau sebicara akhirat Pak dibilang gila. Sekarang orang mau ukur hidup ini dengan dunia. Mau bicara akhirat, jangan cerita akhirat sih. Kita orang masih di dunia. Padahal ini penting. Lamanya kita hidup di dunia ini tidak akan pernah melebihi lamanya kita hidup di alam kubur. Lebih-lebih perjalanan di akhirat. Maka kalau sendiri kita di dalam kubur, Rasulullah mengajarkan bagaimana kita ini punya teman di dalam kubur. Maka diajarkanlah oleh Rasulullah kita doa. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ini doa Nabi diajarkan kepada kita agar bagaimana kita ini punya teman di dalam kubur. Allahumma
Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina ya Allah. Jadikanlah bagi kami di dunia Al-Quran menjadi bahan bacaan kami. Baca satu huruf dapat 10 pahala. Satu huruf 10 pahala, satu huruf 10 pahala. Maka kalau ada yang baca alif lam mim, dia dapat 30 pahala. Apalagi hafal. Kedudukan orang di surga Bapak Ibu tergantung ayat yang dia hafal. Satu ayat dia hafal, dia diangkat kedudukannya satu derajat. Makin banyak ayat yang dia hafal, makin tinggi derajatnya di surganya Allah nanti. Makin banyak ayat yang dia hafal. Maka ini penting. Saat ini Pak, orang sudah hampir tidak menyentuh Quran, terus setengah mati. Ya. Kalau mau ditanya, kenapa Quran setengah mati mau sentuh? Kenapa? Sibuk Pak Ustaz. Ya. Dan itu memang realita begitu. Tapi kalau untuk persoalan lain, coba Facebook, berapa lama kita main Facebook dalam satu hari? Nah, jujur saja. Kita nonton YouTube satu hari berapa jam? Kita nonton televisi, lalu mana waktu untuk Quran? Tidak ada Pak. Padahal Imam Abu Hanifah mengatakan kewajiban kita kepada Al-Quran itu dia harus dihatam dalam 1 tahun, harus 2 kali. Hatam Quran itu 1 tahun 2 kali. Saya hatam pertama saya sudah selesai, saya 1 kali 30 juz sudah selesai. Saya bagi waktu. Sekarang saya sudah mau hatam yang kedua, saya sudah masuk juz 5 sekarang. Target sebelum Ramadan kalau umur panjang insya Allah selesai 2 kali hatam dalam 1 tahun. Itu target. Nabi sudah menganjurkan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang suka membacanya. Sekarang Pak susah menyentuh Al-Quran. Makanya Al-Quran nanti sedekat-dekat Ramadan semua kasih versi poli DP abu. Memang Bapak abu Al-Quran karena memang jarang disentuh. Tapi tidak ada di sini. Ya. Di Indonesia Pak. Di sini tidak ada. Yang berikut, Allahumma ja'al Qur'ana fi dunya qarinan wa fi qabri munisan. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran menjadi sahabat kami di dalam kubur. Coba ini Pak. Sahabat di dalam kubur itu cuma Al-Quran. Dan sahabat yang tidak pernah dusta, tidak pernah berbohong, tidak pernah ingkar adalah Al-Quran. Semua siksa kubur yang datang dia tangkis Bapak Ibu. Semua siksa kubur yang datang dia akan tangkis. Ditangkis oleh Al-Quran. Ulat-ulat menggigit dia tangkis. Cacing-cacing menggigit dia tangkis. Kalajengking menggigit dia tangkis. Ular-ular menggigit dia tangkis. Kuman-kuman menggigit dia tangkis. Semua siksa kubur bagi orang yang ahli Al-Quran akan ditangkis, dibela oleh Al-Quran. Ini tidak mungkin kan Nabi ini mengatakan yang tidak benar, tidak mungkin. Saya yakin dengan persoalan ini. Maka jangan lupakan ini Al-Quran Bapak Ibu. Ya. Jangan target nanti Ramadan. Target Ramadan. Mati all. Ya. Pak Ustadz dia setengah mati. Tidak ada waktu Pak Ustadz. Apalagi kalau sudah program 1 hari 1 juz. Setengah mati Pak Ustadz. Memang kalau 1 hari 1 juz, setiap sholat itu 2 lembar. Kalau program 1 hari 1 juz, setiap sholat kita harus baca 2 lembar Al-Quran.
lima waktu toh. 10 lembar itu sudah 1 juz. Setengah mati Pak Ustaz. Tidak ada yang lain, ada. Kasih kurang kamar lagi. 1 ain 1 hari. 1 ain tidak sampai setengah lembar. Paling banyak dia 1 lembar. Ada yang cuma setengah lembar saja dia, tidak sampai 1 lembar. Udah bos setengah mati Pak Ustaz. Ada yang lebih mudah Pak Ustaz, ada 1 hari 1 ayat. 1 hari 1 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. 1 hari 1 ayat. Alif lam mim itu 3 huruf itu Bapak Ibu. 1 huruf 10 pahala. Besok lagi kan 1 hari 1 ayat. One day one ayat, 1 hari 1 ayat. Besok lagi sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Rasul para sahabat bertanya kepada Nabi begini, ya Rasul, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasul menjawab, adwamu hawa in kulla, amal yang sedikit tetapi dia continue kita lakukan. Jadi 1 hari 1 ayat yang boleh. Pak Ustaz, Ibu setengah mati yang ada yang lebih mudah ada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Madidul ma'ut hilang timah balal malalet. Boleh Ibu ya? Coba buat ini. Kalau ini kita lakukan, Allah akan satukan hati kita ini dengan Quran. Kalau setiap hari 1 ayat, akan merasa bersalah ketika 1 hari itu terlewatkan kalau kita tidak baca Quran. Allah akan satukan hati kita dengan Quran. Bagaimana Bu kita ada boleh dia dengan WhatsApp? Tidak ada keterikatan hati itu dengan Quran. Tapi kalau ini kita lakukan 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat, insya Allah. Ini Bapak Ibu. Wa ala sirati nura. Ini doa Nabi. Pada saat melintas di titian siratal mustaqim. Dalam riwayat itu Pak, titian siratal mustaqim, semua yang menuju surga dia harus melewati jembatan itu. Begitu dalam riwayat. Yang di bawahnya adalah neraka. Saya memang belum dari sana, tapi saya baca begitu. Yang saya dapatkan ilmunya seperti itu. Maka bagi orang yang ahli Quran, kata Rasul, wa ala sirati nura, saat dia melintasi titian ini, berapa lama? 1500 tahun. 500 tahun mendatar, 500 tahun menanjak, 500 tahun menurun. Bagi orang yang ahli Quran, wa ala sirati nura, dia akan mendapatkan cahaya. Jadi cahaya itu seperti senter. Dalam kegelapan dia sendiri yang dapatkan cahaya itu. Bagi orang yang ahli Quran, yang cinta dengan Quran. Tapi kalau tidak pernah baca, jangan berharap Bapak Ibu. Ya. Maka bagaimana kita tanamkan di hati kita ini kecintaan kita kepada Al-Quran. Ya sedikit. Ya, lama-lama akan ada kecintaan terhadap Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, sambil ya, menanti selesainya, ini sudah jamuan terakhir ini ya. Sebelum kita berpisah dari sini, saya bawakan satu kisah sebagai penutup dari taziah ini. Ada seorang sahabat ketika dia pergi ke Madinah. Sementara menuju Madinah dia kemalaman di jalan. Iluhui atau dalal. Ini sahabat ini. Apa yang dia lakukan? Dia tidur di perjalanan Bapak Ibu.
dia hamparkan alas, kemudian dia tidur di tanah begini, hanya beralaskan kain. Sementara dia berbaring ini, sementara dia ada baguling ini, Bapak Ibu, dia mendengar ada orang yang membaca Al-Quran dari dalam tanah. Dia dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca surat Al-Mulk dari dalam tanah. Dia dengar. Kira-kira kalau kita orang ini bosan diri di tengah padang pasir, tumete oke, mau lari, tumete. Tapi sahabat Nabi mereka hanya takut kepada Allah. Dia dengar. Ketika dia tiba di Madinah, bertemu dengan Rasulullah, dia sampaikan apa yang dia alami. Semalam dia tidur di perjalanan, Bapak Ibu. Dia bilang, ya Rasul, semalam saya tidur di perjalanan. Saya dengar ada orang yang baca Quran dari dalam tanah, ya Rasul. Maka apa kata Nabi? Wahai sahabat, ketahuilah olehmu, itu orang waktu di dunia dia rajin baca surat Al-Mulk itu, dan sebelum dia wafat dia minta kepada Allah agar di dalam kubur dia juga bisa membaca terus menerus surat Al-Mulk itu. Maka Allah izinkan dia membaca surat Al-Mulk itu, tetapi tidak lagi menambah dia punya pahala. Wow, ini luar biasa. Jadi dia baca Quran di sana karena kebiasaannya di dunia, tapi amalan itu tidak menambah lagi dia punya pahala. Ini Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita, ya. Bagaimana dalam hidup ini kita perbaiki, kita punya amal, kita perbaiki, kita punya sholat, kita perbaiki, kita punya bacaan Quran, kita perbaiki semua ini. Ketika nanti akan berhadapan dengan kematian, maka apa yang kita impikan, kematian yang husnul khotimah, akan menjadi hadiah yang terindah di akhir kehidupan kita. Barangkali hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.